lupa hajat akhir. Berkuah berdoa enggak nengat tetapi hajat dunia, ya Allah mudah aruluna sutang, ya Allah. Ya Allah mudah kadu berdoa balik. Ya Allah bangkat sadaya na doang melet. Siapa yang mengamalkan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah di hari Jumat akhir pada bulan Rajab, di saat khotib sedang berdiri di atas mimbar, maka tahun itu rezekinya tidak akan pernah terputus. Di kantongnya terus akan ada uang selama 1 tahun penuh. Oh, demen tamana dan nijah, karena ada hubungannya dengan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Di sini dalam kitab niki yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang beliau dapatkan ketika mengaji kepada Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit. Jadi Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit niki sampai detik niki masih hidup, sampun sepuh beliau. Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit niki sampai mangkin dijuluki oleh para ulama beliau Imam Syafi'inya zaman ini. Andai milih boya Imam Syafi'i zaman niki, Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit orangnya. Tahun beliau sekarang tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Ayahanda Tuan Guru Fakhrul Razi Wardi, beliau juga mengaji kepada Al-Habib Zaid bin Ibrahim ini selama 25 tahun. Selain tahun Ayahanda Tuan Guru Fakhrul Razi ikut mengaji di kediaman Al-Habib Zaid bin Ibrahim. Dari pengajian-pengajian Al-Habib Zaid niki ditulis oleh salah satu murid beliau yang terbaik, namanya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang telah dibukukan dan menjadi kitab yang pelungguh sami baca makin niki, namanya kitab Al-Fawaidul Mukhtarah fi Masailil Lisalikit Tariqil Akhirah. Jadi niki adalah faidah yang penting yang menuntun kita untuk ke jalan akhirat. Kitab niki kitab yang luar biasa. Jadi ketika kita mengkaji kitab niki, maka sudah jelas sanad keilmuan tiang pelungguh sami niki bersambung langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dek napa nasa pendoa yang perlu kita perhatikan, bukan hanya apa itu yang dipentingkan dari silsilah. Mengaji pun tanpa silsilah juga kurang berkah. Harus keluar saya langat ngaji, belangat mau ngaji, napi maut ngaji. Harus keluar karena sanadnya bersambung kepada siapa. Nah, kalau sudah jelas kita bacakan siapa pengarang kitabnya, dari mana mengambil sanadnya, maka jelas ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang berkah, ilmu yang bersanad sampai kepada baginda Nabi. Jadi Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mendapatkan ilmu berguru kepada Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit. Al-Habib Zaid bin Ibrahim bersemit mengaji dan berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar di Baydah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddar mengaji kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di kota Tarim. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri terus mengaji kepada gurunya, terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki namanya sanad keilmuan. Jadi jelas, meruah jelas saya ajah napi tajah keruan sanad keilmuan dapat ngaji. Ade darak dengan tenat ngaji, ketua dulu bilangan besana. Ilmunya dari mana? Gurunya kepada siapa? Oh, mau ngaji di internet tuh nih. Nah, perlu kita sari. Bilangan mau ilmu, ayo ngaji di YouTube pun nih misal. Nah, perlu kita
hindari, karena masih banyak tuan guru kita yang memang sanad keilmuannya bersambung kepada baginda Nabi. Wabil khusus tuan guru kita yang hadir ikut mengaji di tempat niki, semua sanad keilmuannya satu. Tuan guru Abdul Syakur mengaji di Salatiyah, yang mana di masa saya Salatiyah mengaji kepada Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki mengaji kepada Syekh, terus bersambung dan bergabung nanti sanadnya sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan guru yang lain yang sempat hadir di tempat niki, semua sanad keilmuannya sama, bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab niki dijelaskan tentang bagaimana fadilah kita membantu, menolong, memperhatikan saudara-saudara kita sesama muslim. Ampun ibu atas saub niki. Dikatakan dalam hadis, man qada li akhihil muslim hajatan, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, barang siapa yang memenuhi hajat saudara muslimnya, fid dunia, selama dia hidup di dunia, qadallahu lahu sab'ina hajatan, Allah akan mengabulkan 70 dari hajat-hajatnya dia, min hawaijil akhirah, dari hajat-hajatnya yang berhubungan dengan akhirat. Adnaha al-maghfirah, yang paling rendah atau minimal yang dia dapatkan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunas kira-kira napi di antara hajat-hajat akhirat pelunggu suami. Melek tamu surga pasti. Dit milih tamu neraka walaupun sementelah semendak mesti. Ingin langsung bertemu, melihat Allah, berkumpul dengan Rasulullah, perjalanannya nanti ketika di Sirat itu cepat seperti kilat. Kemudian ketika di padang mahsyar mendapatkan naungan, mendapatkan syafaat. Intinya ada banyak puluhan ratusan dari hajat-hajat akhirat kita. Ternyata jangan khawatir, kata baginda Nabi, kita diberikan solusi cepat bagaimana supaya hajat-hajat akhirat kita tersebut bisa kita dapatkan dengan mudah. Berbicara maksud baginda Nabi, dengan kita mengabulkan, mementingkan hajat-hajat dari saudara kita sesama muslim. Kalau sudah kita lakukan itu, perhatikan saudara kita. Oh, ini saya punya tetangga, dia ekonominya kurang, rua-ruanya ia kurang beras, jaga tu balik, mut koboan beras dikit balik, mut atungan misal. Dengan seperti itu saja, paling tidak ada nyandik pituk puluh ya terkabulan hajat akhirat. Bahasa baginda Nabi, minimal maut ampunan dari Allah. Saya berjanji niki Rasulullah, wah terjamin tidak akan mungkin bohong, dan setiap yang diucapkan baginda Nabi datangnya dari Allah Subhanahu. Dan barat yang penunggu sami, kadang kalau berbicara niki kadang ada dorongan nafsu, tapi kalau sudah baginda Nabi, ini tidak keluar dari mulut beliau kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal yang mau si dengar sak saling tolong, dengan sak saling perhatian, dengan sak saling tahu ilik tetangga, ilik kaum muslimin, minimal yang mau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya dapatkan apa? 70 dari hajat-hajat akhiratnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutuna spirit keluih hajat akhirat yang perlu suami. Anu luih lagu kadang mut berdoa lupa hajat akhir. Mut wah berdoa enggak dengar tetapi hajat dunia, ya Allah mudah aruluna sutang, ya Allah. Ya Allah mudah kadu berdoa balik. Ya Allah bangkat sadaya na doa kok melet. Mohon maaf jamaah kita dari Indonesia, wabil khusus Lombok Tinggi. Pernah kita dulu bawa jamaah 2018 tumben 2 bis jauh. Sindet urus silui lalu niki.
Kemudian ketika tawaf, yang lain memang sibuk dengan doanya masing-masing, sibuk dengan perjalanannya, memperhatikan jalur tawafnya dan lain sebagainya. Arak sekek, ya gupuh isi kertas, jauh kertas, dua berparan tulisan doa-doa tebih si tuan guru. Mumangkak kecek coba baca, ternyata kertas niki isin hajat-hajat dunia. Ya Allah mudahan aduh berdui balik. Ya Allah melek berdui bangkat. Intinya hajat-hajat dunia. Ya tersejulu Dan memang itulah kebanyakan manusia, karena hidup di dunia, dia kira di dunia ini akan selamanya. Yang diminta kebanyakan adalah dunia. Nah, ketika bulan Rajab ada banyak amalan-amalan yang disunahkan kita kerjakan. Ada amalan semua rata-rata berhubungan dengan akhirat. Lagu jamaah tinggi kadang demenan amalan searah hubungan kaje dunia. Barang siapa yang puasa bulan Rajab akan diberikan minum dari kokoh Rajab, sungai Rajab yang ada di surga. Tertuntut si jamaah peraya menelik surga ya apa kenam kembena. Iya bahasa ni. Kalau ada hubungan dengan akhirat sekatan tamalah. Barang siapa yang bersedekah seperti ini nanti akan dibangunkan istana di dalam surga. Makelek surga bibi tokat tedam. Surga tahu okey sih. Ingin. Tapi kalau hajat yang berhubungan dengan dunianya, becan tamalah. Barang siapa yang mengamalkan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah di hari Jumat akhir pada bulan Rajab, di saat khotib sedang berdiri di atas mimbar, maka tahun itu rezekinya tidak akan pernah terputus. Di kantongnya terus akan ada uang selama 1 tahun penuh. Demen tamalah nenija, karena ada hubungannya dengan dunia, ada hubungan dengan uang. Barang siapa yang sholat duha, hutangnya akan lunas. Beriuk pada sembahyang duha. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap sore hari, maka rezekinya, hutangnya, semuanya akan ditanggung oleh Allah. Kelaput baca surat Waqiah. Nah niki makanya baginda Nabi tahu orang-orang ini pasti mengutamakan hajat dunianya. Maka ini baginda Nabi kasih solusi. Nabi solusiin, ade mau tolong semeton, mau perhatian semeton. Niki janji baginda Nabi apa? Hajat-hajat akhiratnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal maut ampunan. Percaya Nabi dek, nyadun Nabi dek. Menarak caleg-caleg datang lemak lat niki pokok sai pelek keni kerisaan rorong elik salebiyun sampai makin salain wasolah doa rorong ni timuk langat datang ye pada timuk bat langat datang ye pada sai dak mempelek wik pelinggi. Muk makin jak dendek pelek dengan salwe janji dek yak suruh melek sakit 2 telu, yak suruh pelek besak keruang, dek yak suruh pelek haniki handek. Intinya jangan termakan oleh janji. Apalagi dia wah dekat pemilu serangan fajar ya niki. Bahkan arah Pak RT niki pinaan status niki menerima serangan fajar. Akhir bagaimana warganya datang je Pak RT, Pak RT terasa kepeng nomor 4. Makin datang, ayo wah mau nomor 3 enggak melek tak nomor 4. Akhirnya iya isi todo-podo kepeng sekatiu ya pun dilidik jari wah minta sama Allah, ya Allah makwah lecok dengan niki tunas aden saamanah aden aru sejari atrurung niki salbi iya niat niki kayen
Angge, ya wah niat ni kendek kat suruh milik saya-saya. Tiang tidak ada afiliasi ke salah satu paslon politik, ke partai politik, ke parpol manapun. Ndek kat suruh pilih ni, ndek kat dek suruh pilih niki. Intinya kita netral. Ya tenak jamaah berbeda tanpa cu ibadah. Manwah seolah rorong kira-kira rame dek alim ulama ya datang. Rame dengan sang ngaji dengan ndek. Deman ketika tiang hadir di Nurul Hidayah niki geronong langak tamu harok ya kedesok kepelik-pelik longkang. Nah niki kalau sudah jalannya mulus enak, para habaib ulama datang disambut dengan jalan yang bagus. Ya tunas lemak dimit ngelecok ya Allah tunas adin sak tebing amanah dengan niki adin tahu peridik gubuk tiang pelungguh elek niki. Ya tunas niki dek baik kepeng doa hati-hati. Oh, enggak menboyak di serangan pajar tu Pak RT lain. Pak RT berterasaan dulu ni. Hati-hati haram. Mana? Tapi tunik malik. Kena halal ni mungkin. Kambing kena halal apa tujuan? Nabi tujuan tu dengan sak nyogok bikik dengan sak tersogok ye pada mau ye pada tahu di akhirat lemak nauzubillahi min zalik. Saya katiu si tersogok 5 tahun jabatan mu pira set bagi itu ngah makin kegedak. Saya katiu sin bau labir 50.000 dalam 5 tahun 12 kali 5 sama dengan 60 bulan. 60 bulan berarti kalau 50.000 tebing dibagi 60 bulan sama dengan baluk ratus telung dasa telu rupiah dek ribu. Mulia si pesogok bilang bulan nak 1,000 rupiah si mata sogok ni. La ilaha illallah. Mu colok doa kan tak. Mu makin dedek man saduk barak menikah. Saduk be sak keruan-keruan, sak be menurut hati nurani. Jelas kira-kira ni ke? Di sini dikatakan kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tersoting ketika tersebaran video niki. Terbuya si caleg, terbuya si calon bupati, calon gubernur. Engkah kat lalu juk salbi kampanye lemak. Kembek ni din bau tersogok tu. Bagus lah ni kisah solat insya-Allah. Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas diceritakan di sini mu'takifan fi Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang iktikaf di masjidnya baginda Nabi. Jadi sepeninggal baginda Nabi, banyak orang-orang yang merindukan baginda Nabi. Dengan duduk beriktikaf di masjid baginda Nabi saja lumayan untuk mereka menyembuhkan kerinduan mereka kepada baginda Nabi. Termasuk sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau kita itikaf di masjid niki pira maut pahala? Oh boleh. Tanya saja kepada para jamaah tabligh, saudara-saudara kita di jamaah tabligh, rela meninggalkan anak istri hanya untuk beriktikaf di beberapa masjid untuk memakmurkan masjid tersebut. Tunas, tanyakan beliau-beliau berapa besar pahalanya jikalau iktikaf dan memakmurkan masjid tersebut. Ini bagaimana pahalanya kalau iktikaf di masjidnya baginda Tunas berlebih keboleh pahala dengan samau iktikaf oleh masjid baginda Nabi. Di tengah-tengah nikmatnya beriktikaf beliau ini sahabat Abdullah bin Abbas, faja'a ilaihi rajulun, tak lama kemudian datang orang kepadanya, yasta'inu bihi fi hajatin, akan meminta pertolongan beliau untuk sebuah hajatnya. Kenyangkan itikaf sahabat Abdullah datang dengan ampura bapak tuan arak hajat sekedik niki napi atau ngekembik juk rumah sakit semendak. Intinya ada hajat. Contoh ketengan itikaf bilik niki mu datang tetangga, assalamualaikum pak nggih napi
tunas kebe ending tolong napi dia nak sing beli beras 10.000 kebe singgah isi misalnya tapi napi dek men 10.000 berapa lagu ato kebe teh jo krenteng ya yang ketika peni laun kebe nani dia mangan anak keni ni kira-kira cogol atong napi dek pertimbangan besar kita bareh kebe atih tutu itikaf. Itu pertimbangan besar. Kalau pertimbangan orang yang soleh keluar. Oh penting ke ni. Biar boleh tato sekotong. Tuh teh. No juga kau jangan sekotong. Intinya ketika beliau sedang duduk didatangi oleh seorang sahabatnya yang meminta bantuan akan dibantu dalam sebuah hajatnya. Fakharaja ma'ahu. Ternyata di luar perkiraan kita, sahabat Abdullah bin Abbas langsung sogol elek masjid. Padahal niki masjid baginda Nabi. Berapa pahala? Jauh berpuluh-puluh kali lipat pahalanya dengan sak sembahyang elek masjid Nabi, bikin masjid salat. Berapa rakaat kita salat dilipat-lipat ganda kalah dengan masjid-masjid. Masjid-masjid baginda Nabi jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada masjid-masjid yang lain. Ternyata fakharaja ma'ahu, sahabat Abdullah keluar memenuhi hajat orang tersebut. Kemudian ditanya, kenapa dia rela meninggalkan iktikafnya hanya untuk memenuhi panggilan dari orang tersebut. Dan keruan sang ini entah suruh Nabi jaga, sang ini tolong Nabi jaga. Intinya orang ini meminta bantuan, langsung sugul. Kemudian beliau berkata, sami'tu sahiba hadzal qabri sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya itu teringat apa yang disampaikan oleh pemilik kuburan ini. Siapa maksudnya? Ditunjuk makamnya baginda Nabi yang di dekat masjid. Enggak pakai ingat sak Nabi tak ingat tak si baginda Nabi lain ni Nabi bahasa baginda Nabi man masya fi hajati akhihi, barang siapa yang keluar berjalan memenuhi hajat saudaranya, kana khairan lahu, itu lebih baik baginya min i'tikafi asri sinin, daripada dia beriktikaf 10 tahun. Atau kebe teh je kebe ni je peraya semendak lalu kebe arak yang lalu beli jarak atau walaupun kita sedang iktikaf, yang mana pahala iktikaf ni luar biasa. Belum lagi di iktikaf tersebut kita mengaji Al-Quran, belum lagi ketika kita iktikaf tersebut solat sunnah, belum lagi ketika iktikaf itu kita bersolawat. Tapi semua itu akan kalah dengan keluar kita sebentar saja hanya untuk memenuhi permintaan tolong dari saudara-saudara kita yang di luar. Tapi bahasa baginda Nabi itu lebih afdol, lebih mulia daripada kita beriktikaf 10 tahun. Saya sanggup iktikaf 10 tahun. Darah sejelur doang iktikaf, paling 5 waktu dikit doang. Hingga Allahumma sa zikir semendak boleh. Itu pun masih bolong zuhur asarnya dan lain sebagainya. Ini ternyata keluar kita sebentar memenuhi hajat saudara kita, niki lebih afdol, lebih mulia daripada beriktikaf 10 tahun. Nah niki arak sekek hadis yang insya Allah kita semua suka dengan hadis niki. Yang paling terdeman hadis niki Nabi bahasa baginda Nabi, man aqrada dinaran, sai sak pesinggak kepeng dengan sak menghutangi, dengan sak pesinggak man aqrada dinaran, sai sak pesinggak kepeng ila ajalin, sampai batas waktu yang dia tentukan, falahu bikulli yaumin sedekah ila ajalihi, akan dicatat baginya pahala seperti orang bersedekah sampai jatuh temponya sedekah. Tak ada pinjaman tadi. Ngerti maksud ini? Sai sak pesinggaan kepeng, kira nyinggat makin 1 juta contoh.
Sehingga sampai KPR 1 juta. Jadi apa? Yang biaya anak-anak sekolah ni yang daftar ulang butuh KPR 1 juta. Sehingga dulu tebing sehingga piram nak berhenti seminggu ni. Seminggu je becat lalu. Sebulan mana? Sebulan. Elek sak mulai sehingga KPR sampai datang tempoh, jatuh tempoh sebulan ni ke yang terreke, yang terhitung dengan sak meninggal kepeng ini barak dengan bersedekah sampai sebulan waktunya. Ya, pahala dengan meninggal kepeng. Tenang, arak lanjutan. Fa idza halal ajal, tapi kalau sudah jatuh tempo ternyata orang tersebut tidak mampu membayarnya sampai tempo yang ditentukan, fa anzarahu ba'dahu, kemudian dia undur waktunya tersebut sampai dengan waktu yang baru. Terombok masa tempo baru pira tebih tempo sebulan. Aneh rombok kali sebulan ni sih. Falahu bikulli yaumin mithlu zalika dain sedekah, maka dari setiap hari dari hari-harinya tersebut sampai jatuh tempo yang kedua seperti dia mendapatkan pahala bersedekah sebanyak uang yang dia pinjamkan sampai akhir ajalnya. Contoh, pira baru meninggal 1 juta, ternyata sebulan dekman mau began, akhirnya aneh robok kari sebulan. Pira bulan jadi 2 bulan. Pira meninggal 1 juta. Elek nak mulai meninggal sampai 2 bulan lamanya, ia barak dengan tracking, barak dengan bersedekah 1 juta bilang jelo sampai 2 bulan. Jangan sampai 10 juta 5 tahun. Makin bahas sedikit. Nanti ke dulu. Kira-kira makin tiang pelungguh arak sakwah bersedekah 1 juta bilang jelung. Ada. Mu'adil sampai 2 bulan pira juta jadi 6 juta. 6 juta yang sumbang bau jadi sekek lokal niki pondok pesantren. Pahala itu didapatkan dari orang dermawan yang meminjamkan uang kepada orang lain. Akhirnya hadis niki dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang-orang sak demen sehingga kepeng. Menwah datang jembali sehingga kepeng solah senyum. Terjauhat ketujur lantung buah. Assalamualaikum. Angkat iya mau kele bangkat. Arak apa? Sehingga arak 1 juta sudah dikir. Nggih pira yang berganti bulan depan. Nggih lebih karena meyakinkan niki solah senyum. Telai bulan depan. Bulan Muri. Telai bulan Muri menghindar. Telai bulan Murid Malik telang. Mangkat bedai telek langan tertagih buk silian nil. Harap mana ni ke? Ni. Harap. Sambil nak tangan coba. Darak baik niki. Jangan harap nak pindah. Darak niki hanya sebuah cerita ilusi. Arak dengan nyinggak 10 juta bahasa bapak baru 5 tahun sepi cerita. Nah, menwah menika sila yat ikuti bahasa ulama niki. Nabi bahasa ulama wa qad kana minas salaf, dengan saleh, dengan alim, dengan orang-orang baik terdahulu, para salafun saleh, dengan tabi'in, pokok dengan alim soleh zaman lain ni ke la yuhibbu ayyaqdiya gharibuhu ad-dain li ajli hadzal khabar hatta yakuna kal mutasaddiq bi jami'ihi fukullayo. Dengan sak lain ni ke bahasa niki sengaja pesinggak kempeng
sengaja dek tagih dengan sak singgah kepeng adin tetap trekeng pahala bilang jelu barak dengan bersedekah. Pertanyaannya, sanggup dek barak niki? Sanggup dek? Insyaallah. Mendengar layak ni ke bahasa niki dek tiang bahasa niki Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zabir yang beliau kutip dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi niki Imam Ghazali yang mengatakan, apa kata Imam Ghazali? Dengan layak niki sengaja pesinggak kepeng. Di tahun pesinggak 1 juta, di tahun pesinggak 1 juta, di tahun pesinggak 1 juta. Sengaja dek pinaan batas tempoh, sengaja dek nagih kembali hanya untuk mendapatkan kemuliaan kelebihan dari hadis ini. Apa? Dari setiap satu harinya akan terhitung seperti dia bersedekah sejumlah hutangnya tadi sampai waktu yang dibayar. Ini barang minta. Okey. Kira-kira baru barang ni ke? Baru dah ni ke? Baru sanggup. InsyaAllah dulu sanggup dek. Sanggup. Hajat pira sakit 2, 3, 4, 5, 6, 10 sekat 100 sata. Muk makin tiang jaga berbangun. Bok singgah setiap jamaah niki arak 1 juta membek jinjak. Dek berjorak. Berjorak ndek 1 juta yang singgah 1 siu. Nggih dek berjorak masih. Nggih insyaallah metwah bangun sak solah nenek tolong. Masjid niki saya tolong berbangun lain. Ambil dana sekian. Tanya panitia pembangunan masjid pira dana awal lain pembangunan masjid niki. Pira dana awal. Karing pira lalu cukup sih beli semen. Tapi kalau sudah memulai pasti ada pasti ada. 50 juta saya beb, 50 juta berdiri. Tapi bantuan Allah yang menggerakkan hati para donatur. Nih aku beratung ni, jadilah masjid yang indah ni. فبأي آلاء ربكما تكذبان